Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Deddy dan KPK membahas terkait penggunaan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Batiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output-outcome dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau KODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 beserta kantor kami Jaksa Penuntut Kota Bandung dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Jaksa Penuntut Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu, saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10/M2/10 FJ.2/2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara MA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 11/11.2/FB.2/12/2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 551 ke 1 KUHP. Ya, jadi pada saat sekarang memang yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk inspektorat memastikan bahwa semua ini adalah sebuah pelaksanaan untuk betul-betul introspeksi dan juga insya Allah menjelang Nataru ini Kota Bandung siap
untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Saya sedih, sedih besar. Bagaimanapun juga teman seperjuangannya. Dan tapi bagaimanapun juga saya tetap harus menjaga sebuah janji dari visi Kota Bandung, yaitu amanah. Ini yang sedang kita upayakan untuk memenuhi janji tersebut. Masih jauh. Oh, pendamping hukum. Pendamping hukum saya masih melihat peraturan, apakah kita boleh menyediakan pendamping hukum. Tetapi pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk menentukan pendamping hukumnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan aksi Badai Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 2025 saya mengupload video dengan judul Kang Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, membuat gerah mafia yang berada di Kota Bandung. Secara kebetulan pada tanggal 30 atau keesokan harinya, beredar isu bahwa Kang Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, di-OTT oleh pihak Kejari Kota Bandung. Namun hal itu dibantah. Pada malam hari pihak kejaksaan mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa bukan OTT, tetapi pemanggilan beliau sebagai saksi. Hal ini tidak menghentikan spekulasi daripada masyarakat maupun para netizen. Pro dan kontra bermunculan. Namun demikian, saya secara pribadi telah memprediksi hal ini akan terjadi dan menimpa kepada Kang Erwin sebagai Kasatgas sekaligus Wakil Wali Kota Bandung. Kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu, Kang Erwin sempat menggerebek tempat prostitusi online di sebuah apartemen di Kota Bandung. Kemudian juga menggerebek tempat hiburan yang menampilkan tarian tidak patut atau tarian yang mengandung unsur pornografi. Kemudian juga menyambangi tempat penjualan obat-obatan daftar G kalau tidak salah ya, obat keras. Kemudian juga Kang Erwin menyidak dan menyegel tempat-tempat ataupun gedung-gedung yang belum memiliki izin baik PBG maupun SLF. Terakhir adalah menyegel dan membongkar konstruksi reklame di Jalan Pasteur, yang mana reklame tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintahan Kota Bandung. Badai pasti berlalu, atau sebaliknya, badai akan menerpa semakin kuat. Saya hanya mengingatkan kepada Kang Erwin khususnya ataupun timnya, hati-hati dengan isu, hati-hati dengan hoax, hati-hati dengan informasi-informasi yang itu mendiskreditkan. Bila perlu, apapun yang muncul, baik isu ataupun pemberitaan, segera di-counter kalau memang itu adalah tidak benar. Jangan dibiarkan isu terus-menerus menggerus, karena itu akan membuat framing negatif terhadap sosok Wakil Wali Kota Bandung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu orang yang satu ini ya. Perseteruan KDM dengan Kang Farhan makin panas guys. Hampir semua kebijakan KDM ditolak oleh Kang Farhan dari teras Jampel. Gimana kok? Memang berbicara Jawa Barat itu sangat luar biasa sekali ya. Anda sendiri kan mendapatkan engagement, mendapatkan atensi publik gitu kan, sering FYP gitu. Karena apa? Selalu berbicara tentang Jawa Barat. Berarti ya, dalam hal ini Jawa Barat itu demokrasinya hidup ya. Beda dengan gubernur pilihan Anda gitu ya. Oh, kalau kita mau fair, apakah Trump ketika mengeluarkan kebijakan banyak kebijakan yang itu merugikan atau tidak? Kita cek aja. Seperti halnya saya kasih contoh, jam taman buka 24 jam. Kemarin ramai itu di berita, ada yang terindikasi sedang melakukan ini dan itu.
Ya, Anda gak kritik, padahal itu pilihan Anda. Malah sibuk ngurusin Jabar. Kenapa? Kalau berbicara Jakarta nggak mendapatkan atensi publik ya? Atau mungkin malu mengkritisi orang yang Anda pilih? Ya, itu pertama. Kedua, mengenai tentang mindahin patung lah. KTP hewan, BPJS hewan. Aduh. Eko. Mantap kan? Jawa Barat mantap kok. Ya, beda dengan daerah Anda.